anak ini orang yang selalu mengkritisi Pak Rusli. Oke. Tiba-tiba ada datang, tiba-tiba sotacap sama dengan yang lalu. Yang lalu. Tidak senang nih. Oke. Kalau ada perwakilan anak muda yang duduk di lembaga perwakilan. Yes. Ngoni jangan marah orang yang sota duduk, kemudian tidak pernah datang. Tidak boleh marah. Ketika orang turun Ferry yang bermasalah itu sebenarnya di kelurahan. Karena kan provinsi kan ambil data dari kelurahan. Ya, dari kelurahan. Nofaliansyah Abu Samad, everybody. Apa kabar, bro? Bung Iswan, senior saya kabar baik, alhamdulillah. Oh, santai, jangan tegang. Mau minta izin duluan ini, karena senior, jadi semua panggil bro saja. Oke, iya. Tapi, ngoni pe gaya bercerita sama ya, orang-orang Golkar itu, tegali polo begitu, DP model, apa, DP opening. Ya, karena orang dituntut agar supaya bisa berbahasa sesuai zaman. Asik, sesuai zaman, Sesuai zaman. Oke, guys, teman-teman. Jadi Noval ini, Nofaliansyah Abu Samad ya. Yes. Nofaliansyah Abu Samad ini caleg dari Partai Golkar di DPR Provinsi. Dapil Kota Gorontalo nomor urut 3. Jadi kalau lihat jo itu DP nama. Karena 9 kecamatan, 50 kelurahan. Oke. Tunggu, seluruh kota berarti? Seluruh kota. Oke, dari seluruh kota ini berapa kecamatan tadi? 50. 50 ya? 50 kecamatan. Ada basis-basisnya, kalau artinya kan setiap orang pasti ada satu basis masa di kecamatan mana yang dorang itu punya pemilih loyal di situ. Kalau ente, kalau misalnya boleh mbak klaim, ada enggak? Kalau dari 50 kelurahan kira-kira ada sekitar 5 kelurahan lah. 5 kelurahan ya? Yang bisa diandalkan. Oke, bisa diandalkan. By the way, minimal berapa suara sih biar ente bisa duduk? Kalau di Partai Golkar itu, bro, Golkar itu dia harus di atas 5.000. Di atas 5.000. Berdasarkan pengalaman pemilu 2019 kemarin. Oke. Kalau di partai lain kan 3.000 bisa duduk. 4.000 duduk. Oh, karena banyak kursi ya. Bukan banyak kursi. Ketokohan calon-calon Golkar itu yang bisa mendongkrak perolehan suara gitu. Oke, ketokohan senior lah ya. Senior. Jadi, tapi ini menarik. Sebelum orang mau bahas apa NTP, isu yang ente bawa sebagai caleg gitu. Ente ini kan Jogja UMY apa jurusan ilmu komunikasi ya? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan ya. Oke, setelah itu lulus jadi dosen di Iksan. Iya, tahun 2013. Tahun 2013 lanjut ya di UGM. Oke, makanya juga aktif di Kagama ya. Iya, begitu. Nah, setelah ente lulus itu kan sempat jadi jubir. Ya, jadi Noval ini ya pasti teman-teman di Gorontalo juga pasti tahu, kenal, karena beliau ini ya di mana ada Tipagub pasti ada beliau di situ. Makanya zaman itu susah sekali Pak mau hubungi Pak dia. Cuman karena sekarang kan ya dia ada kepentingan jadi gampang sekali Pak. Biar mau jalan senyum terus. Biar mau jalan senyum. Tapi by the way begini, kenapa Golkar bro? Karena anda tahu ente dulu di Facebook dan sebagainya itu ente masif sekali berkritik Golkar. Padahal ente punya skripsi kalau tidak salah itu tentang strategi pemenangan Golkar di 2009, betul? 2009 kan? Ya. Nah, ente skripsi soal itu, tapi ketika ente lulus jadi aktivis dan sebagainya malah berkritik Golkar. Begini bro. Gimana? Memang betul. Karena S1 jurusan politik dan pemerintahan, jadi ketika itu anak Bambe studi Partai Golkar. Oke. Pertama, Partai Golkar ini selalu jadi pemenang di setiap kali pemilu. Jadi menarik untuk diteliti. Oke. Gitu. Masih objektif ini ya? Yes. Oke. Sebenarnya di 2016, 2017 itu sudah pada tahap studi S2.
Oke. Sama juga jurusannya itu Ilmu politik politik dan pemerintahan. Oke. Nah, sama juga DP tesis? konsentrasinya studi partai, Oh, studi partai oke. politik. NTP konsentrasi S2 itu studi partai politik. Yes, karena dosen kan harus linear dia kan. Iya. Nah, betul, bukan cuma di status Facebook sebenarnya. Oh, oke. Tulisan-tulisan. Oke. Jadi ceritanya itu, bro, apa yang anak sampaikan baik dari tulisan maupun status-status di media sosial itu berdasarkan pengetahuan yang anak dapatkan ketika anak menempuh studi di UGM waktu itu. Dan itu objektif. Ya, dan ada didukung data. Ya kan? Data dan teori, kira-kira begitu. Nah, memang ada terjadi perdebatan. Satu hal yang bikin anak tertarik dengan partai ini. Pertama dia partai besar, partai pemenang di Gorontalo. Saya tidak menemukan, anak tidak menemukan satu partai politik yang ketika dia dikritik, dia tersinggung. Dia ini coba cerita yang so subjektif ini. Oh tidak ya? Masih objektif. Serius. Ini sebelum ente di dalam ini. Sebelum di dalam. Aktif-aktif mengkritis. Nah, satu waktu anak pernah orang sampaikan kader-kader Golkar ada cari. Namanya sudah. Bahkan anak minta ketemu. Diskusi. Anak pikir untuk apa? Dorang marah kek? Dorang mau tekan kek? Kan namanya penguasa juga kan? Iya. Anak ketemu dengan orang-orang Golkar, kader-kader Golkar, khususnya yang muda-muda, itu tidak terjadi, bos. Yang terjadi malah apa? Waktu itu, waktu ketemu, sampai ketemuan? Diskusi, iya. Diskusi orang. Diskusi. Anak bicara sesuai berdasarkan teori yang anak pelajari. Dorang bercerita masalah praktis di lapangan. Jadi enak gitu. Diajak diskusi, diajak dialektik. Bahkan ada satu senior di Partai Golkar yang ketika dia datang di Jogja, yang dia cari cuma anak. Terkait dengan anak tulisan di koran soal seremonialisasi musda Partai Golkar. Jadi anak bilang, ini musda ini cuma seremonialisasi. Sudah ada pemenangnya. Sudah ada pemenang. Di belakang layar sudah ada ditentukan siapa pemenang. Anak ketemu, diskusi, ya, dia bantah. Ini Dinda bukan persoalan seremonial, ini ada pertarungan, ada proses, ada mekanisme yang orang jalankan. Ya sudah, kalau memang betul, ya syukur begitu. Artinya proses pelembagaan partai terjadi di Partai Golkar, gitu. Tapi anak melihatnya dari sisi luar sebagai seorang dosen dan aktivis juga bisa dikatakan dan ya. Sementara melanjutkan studi konsentrasinya itu. Nah, baru kan kemudian itu satu tadi. Ada satu poin plus yang ente dapat yang kalau misalnya bisa highlight. Satu-satunya partai yang ketika ente kritik dorang tidak merespon negatif lah istilahnya ya. Tetap ada respon, buktinya ada minta ajak diskusi toh, tapi tidak ada respon negatif. Nah, di titik mana ketika itu ente memilih untuk ana berarti bisa masuk Partai Golkar deh. Atau lebih dulu misalnya ente ditawari Pak Gubernur waktu itu, Pak Rusli, untuk jadi DP Jubir, baru ente masuk Partai Golkar, atau sebelumnya? Mana yang lebih dulu? Ente jadi Jubir atau masuk partai dulu? Anak itu jadi Jubir di awal tahun 2019. Bayangkan. Ente bayangkan kedewasaan Partai Golkar, Pak. Ente yang buat kritik. Anak kritik habis-habisan. Kritik secara teoritis ya, bukan subjektif, nggak suka orangnya tiba-tiba kritik, enggak. Objektif dari sisi pengorganisasian partai. Gitu. Anak kritik habis-habisan. Tiba-tiba ketua DPD Partai Golkar Pak Rusli Habibie yang juga notabene adalah Gubernur Gorontalo, menunjuk anak untuk menjadi juru bicara. Jadi jubirnya. NTP perasaan bagaimana coba? Nah sekarang kan bagaimana ente perasaan saat itu kira-kira? Anda tidak tahu dong. Tapi kalau ente bagaimana ente perasaan saat itu? Pertama kaget. Kaget tiba-tiba,
anak ini orang yang selalu mengkritisi Pak Rusli. Oke. Tiba-tiba jadi ini untuk jadi juru bicara. Oke. Anak sempat berpikir saat itu apa yang orang tuduhkan ke Pak Rusli. Oke. Itu sekejap memang bukan karena persoalan jabatan itu, bro, enggak, tapi Karena kebesaran melihat. hati, kedewasaan Pak Rusli. Oke. Tidak dibungkam, tapi diajak bekerja sama membangun daerah. Luar biasa. Maksudnya seorang novel baru pulang kuliah S2 dari Jogja. Oke, masih panas-panas, masih josi nih kalau Iya, yang belum hilang ini DP narasi semangat untuk kritik. Tiba-tiba ayo bangun provinsi Gorontalo ini. Gitu. Atau mungkin boleh anak ini kalau misalnya seandainya saat itu anak Pak Rusli yang ada di pikiran anak adalah oke, ente so bagus di narasi secara objektif, secara teoritis dan sebagainya ente bagus. Implementasi kamar di daerah itu apa yang ente jaga kritis. Bisa jadi mungkin itu yang dipikirin Pak Rusli saat itu mungkin ya. Jangan cuma teori nggak yang di ini ngana backing. Nah, itu bisa jadi. Bisa jadi. Satu. Dan itu anak rasakan. Oke. Anak rasakan. Cuma paling penting adalah bagaimana ketika jadi jubir, bagaimana bisa memang tidak semua keinginan masyarakat boleh orang penuhi. Banyak keterbatasan. Nah, keberadaan anak alhamdulillah bisa membaca dan meraba kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang barangkali secara kebijakan tidak bisa disentuh. Ketika anak turun, ada kebutuhan, ada keinginan masyarakat soal ini, soal itu, itulah yang anak bawa ke Pak Rusli, izin Pak, ini ada begini-begini, ya sudah, itu diselesaikan, hubungi dinas, alhamdulillah. Oke. Jadi ente kalau misalnya mau bilang sebagai representasinya Pak Rusli, ketika Pak Rusli tidak ada ini untuk menjangkau itu, gitu. Mungkin ada ini yang lain. Iya. Jadi apa yang didengar kan juru bicara ini mulut, mata, telinga gubernur. Jadi ini harus juru mendengar, juru melihat ya, bukan cuma juru bicara. Jadi jangan cuma jubir Pak. Jadi melekat juder. Jadi terkait dengan yang pertanyaan kedua tadi soal masuk ke Partai Golkar. Jadi proses awalnya itu memang jadi jubir dulu. Jadi jubir dulu. Ini berarti jubir praktis belum di partai ente dong? Belum di partai. Nah, memang anak sempat berpikir tidak etis rasanya. Anak sudah diberikan kepercayaan dan keistimewaan oleh Pak Rusli. Dipanggillah, diajak jadi juru bicara. Nah, saat itu tahun 2020 kalau tidak salah, itu akan ada musda Partai Golkar Provinsi. Pak Rusli mau dicalonkan lagi untuk Ketua DPD ya? DPD untuk periode ketiga. Anak sempat diskusi dan berpikir, ya sudah partai sebesar ini yang bukan subjektif dan memang orang tahu Partai Golkar di Gorontalo besar. Sejarah panjangnya sejak terbentuk provinsi. Bahkan dulu masih 3 partai saja Golkar ini. Karya ataupun kemajuan pembangunan di Provinsi Gorontalo ya lahir dari tangan-tangan kader-kader Partai Golkar yang jadi gubernur ya. Ya sudah, anak berinisiatif ya saya harus bergabung di partai ini. Bergabung dan alhamdulillah ketika Pak Rusli secara aklamasi terpilih untuk periode ketiga kalinya. Anak takafar begitu. Takafar. Jadi bekerja untuk kepentingan masyarakat lewat jalur juru bicara gubernur dengan dari partai politik karena harus sejalan. Gitu. Bentar. Ada yang menarik di sini. Berarti praktis kalau misalnya ini ente masuk partai Golkar. Coba gini, seandainya kalau saat itu lah ente sering kritik Partai Golkar waktu ente zaman ini. Seandainya saat itu ente jadi jubir dan DP gubernur, anggaplah Pak Rusli ini bukan dari Partai Golkar. Katakanlah mungkin dari PDIP mungkin misalnya. Apakah ente tetap akan masuk Partai Golkar atau? Kalau seandainya gubernurnya bukan dari Partai Golkar. Kemudian diajak untuk jadi juru bicara gubernur. Tidak secepat dan segampang anak baterima ketika Pak Rusli yang
Karena oke. chemistry-nya Karena tadi itu ya. sudah terbangun dari sejak anak kuliah, anak Iya. suka dengan ini partai ini. Oke, Kira-kira karena ente bariset juga soal itu. gitu. Yes, S1 S2 Oke. masanya soal Golkar, Soal Pak. Golkar ya. Iya. Tiba-tiba Iya, betul. jadi aneh Oke, kan? jadi dulu mungkin kalau orang bilang, ih Terajer ini benci sekali dengan Golkar kayaknya. Sehari-hari dia mainin itu. Tapi ini jadi cinta ya. sebenarnya Iya, artinya bukan bencinya gitu. bukan benci sebenarnya. Kalau orang melihat dari Luar mungkin iya gitu. agak keras juga. Itu dia. Cuma memang alhamdulillah direspon positif untuk perbaikan Oke. organisasi Untuk organisasi partai. ya. Yes. Nah, ente 2020 ya berarti baru tahun ini mencalonkan jadi dapat jatah untuk Ya. jadi anggota DPRD provinsi, Caleg. caleg jadi caleg calon legislatif, amin DPD anggota, amin. Nah, ini itu bagian juga dari ente punya masa lalu soal ente riset tentang Golkar sehingga ente dapat ini itu, atau ada hal lain yang ente misalnya ente lakukan di Partai Golkar karena praktis ente masih baru dong, ya kan? Lalu kemudian masih baru dan langsung bisa dapat jatah di DPRD. Dapat nomor, dapat tempat, artinya diperhitungkan bukan Privilege. soal bisa jadi Anda tidak tahu apakah privilege juga masuk, apakah privilege masuk atau karena ente punya karya di dalam ketika itu dari 2020 sampai 2023 ini 3 tahun ente berkarya di dalam, ente dapat ini itu atau apa gitu. Kalau mau jujur, Oke. mau jujur ya. Jujur lah. Di sini kan tempat orang Kalau mau jujur, sebenarnya anak cita-cita dari dulu ini kalau bukan jadi politisi, Oke. jadi akademisi. Oke, akademisi ente sudah apa loh? Ente Jadi dosen. Jadi sekarang Jadi politisi. Berarti dua-dua ente gas. Itu keinginan dulu. Keinginan dulu, oke. Bro. Jadi sekarang apa yang anak cita-citakan dulu, anak sudah jalani sekarang. Jalani dua-duanya. Begitu. Jadi ketika ada sudah mulai tahapan pencalekan, mau tidak mau sebagai kader partai harus mempersiapkan diri. Jika nanti suatu saat memang betul-betul dicalonkan. Dan partai. Punya ini pertama langsung dapat ini ya, dapat kesempatan lah ya. Ya, bersyukur, maksudnya saya juga berterima kasih ke Pak Rusli karena memang banyak kader ya, bahkan orang dari luar Partai Golkar yang mau masuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari Partai Golkar. Tidak tercover. Tapi batasan kursi itu kan yang harus orang pertimbangkan sebenarnya. Banyak misalnya kayak Kota Gorontalo saya hanya 8 calon. Bayangkan saja hanya 8. Kalau orang mau hitung-hitung ada 140.000 lebih orang di Kota Gorontalo. Hanya 8 orang yang dapat kesempatan untuk mencalonkan diri. Nah, berterima kasih ke Pak Rusli, terima kasih atas kepercayaan. Nah, insya Allah apapun konsekuensinya, insya Allah ketika saya diberikan kepercayaan partai, saya akan jalankan dan akan membesarkan partai, kira-kira begitu. Oke, ketika nanti ini apa namanya? Sekarang ini kan sudah jalan begitu. Jadi apapun konsekuensinya harus orang jalani. Kalah menang itu belakangan. Karena Karena perintah partai itu memang turun langsung berhadapan dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian berusaha. Ya. Kalau memang orang perejekiwan, orang so tahu apa yang harus orang bekeng. Karena orang turun langsung bertemu dengan masyarakat. Orang so dengar apa dorong mau. Ya kalau cuma kirim orang turun, pergi di sini, pergi di situ. Kalau orang duduk, orang tidak dengar langsung, Pak. Tidak tahu. Banyak kasus begitu. Cuman tim yang banyak di ini. Alhamdulillah selama ini ketika ada undangan-undangan, anak memilih untuk turun langsung, bertemu langsung ya. Iya. Itu juga sebagai penghormatan buat masyarakat. Tidak melalui orang lain. Ketemu langsung. Itu kalau misalnya orang bisa bilang kan nanti ada maunya ini mau
mau bacalek gitu, makanya ente turun gitu. Sepakat, Jadi, pastilah itu realitas yang ada. Memang beberapa titik Ada suara-suara begitu. yes. Oke. Bahkan ente tahu ada belum cerita orang bilang, oh sok macam-macam orang bilang kemarin. Oke, sama ente galip ini. Anak tidak boleh marah. Orang oke. tidak boleh marah. Anak PCC anak panggil diskusi. Oke. Gitu diskusi. Orang diskusi, kita kenapa Sepesimis itu. Iya. Gitu. Oke. ternyata kecewa sudah Pak. Orang ini lalu pilih orang sampai sekarang DP Batang Hidung orang tidak pernah lihat. Oke, cuma waktu mau pemilihan baru dapat Pemilihan dapat baru lihat. Ada. Pernah aku dapat di jalan Tutup kaca. DP auto tutup DP kaca, baru orang ada bahasa senyum, dia tidak bikin kerja. Orang ini dapat pilih Pak. Oke. Ini curhatan masyarakat Anak bilang, bilang iya saya itu persoalan apa namanya? masyarakat Iya. dengan caleg yang dipilih dulu. Oke. Cuma anak bermohon, minta maaf sama sekali, pokoknya maaf. Jangan sampai istilahnya ya, dosa orang lain ditimpakan Pak anak gitu. Iya. Padahal tidak ada dosa jariah Pak, tidak ada warisan dosa. Baru ada datang tiba-tiba sotacap sama dengan yang lalu. Yang lalu, oke. Padahal nanti ini Pak, ini. Iya. Oke. Sotacap, jadi jangan gitu. Oke. Cuma itu minta maaf. Nanti ajak diskusi. Jangan samakan. Jangan samakan, gitu. jangan cap sama rata, jangan pukul rata. Jangan kasih sama semua beda. Iya. Nah, sekarang yang menarik begini. Ente kan pasti dalam masa kampanye ini dari tanggal 28 kemarin ya, 28 ya. Dari tanggal 28 sampai hari ini orang tag gitu, dan mungkin nanti tayang teman-teman juga nonton di di masa kampanye. So berapa titik yang ente datangi sih di NTP Dapil sampai per hari ini gitu? So banyak ya, tidak terhitung ya. Karena terus terang Wan, ketika anak jadi jubir saja, so ada insting. Itu DP poin plus. Sudah ada insting, apalagi sudah jadi pengurus partai. Sama yang bilang tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, orang harus mempersiapkan itu. Iya, masuk DP ini. Mengadvokasi masyarakat. Jadi tidak tak kaget ini dengan ini masyarakat. Dan di awal tahun 2022, anak memang menyampaikan ke beberapa teman saudara. Bahwa misalkan bilang ente mau bisa jadi ya. Bisa jadi, Anak dicalonkan begitu. Nah sekarang isu apa sih sebenarnya yang ente bawa untuk isu apa yang ente bawa ke masyarakat yang NTP Dapil ini? Yang ente bawa untuk ente ke ini caleg jadi anggota legislatif nanti, Cak. Isu yang anak bawa sebenarnya isu generasi muda. Atau sama dengan yang kemarin waktu ente jadi jubir kah, atau ada perbedaan? Kalau isu ini sebenarnya yang umum tidak ada, dia sesuai dengan kondisi. Nah kalau yang sekarang, masyarakat, konteks sekarang yang ente bawa, katakanlah, sesuai isu masyarakat, berarti pasti di setiap kecamatan, setiap kelurahan beda isu yang ente bawa. Jelas. Salah satunya salah satu konkret yang apa ente ini di kecamatan mana deh, gitu. Ente sebut dia di mana gitu, apa isu yang ente bawa di situ? Kalau di kalangan anak muda, anak bicara masalah isu anak muda. Gitu. Misal bagaimana? Contoh deh. Akan mendorong kegiatan-kegiatan kreativitas yang ada di kelompok-kelompok anak-anak muda. Gitu. Mendorong ya. Tapi dorongan itu bisa berupa dorongan dari anggota DPRD, didorong ke pemerintah daerah. Kalau itu anggota DPRD, bisa juga didorong dan disupport secara personal. Gitu. Karena sudah duduk. Kan begitu. Jadi bisa jadi begini, tidak terakomodir kalau misalnya secara kelembagaan, karena misalnya mungkin juga di ranah eksekutif itu tidak ada budgetnya, tidak ada apanya gitu. Bisa jadi itu dari NTP pribadi secara personal bisa ini. Bisa. Ada dudu kan? Ada dudu ya. Iya. Jadi dudu itu berarti satu paket ya. Kelembagaan dan personalitasnya orang juga ya. Jadi kasih berjalan. Karena sudah ada insting kan.
Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ya dengan alasan ketika oke, dia janji ini misalnya. Memang janjinya itu adalah janji ranahnya legislatif gitu. Ya. Tapi ketika misalnya ini tidak jalan, ini barang, tidak ada ini dari eksekutif dan sebagainya gitu. Bagaimana menurut ente deh? Kalau misalnya ada dia punya DP tangkisan begitulah gitu. Ini berdasarkan anggota yang sudah duduk atau anak orang yang lain gitu yang pengalaman. Kan banyak sekali, itulah kenapa banyak sekali masyarakat yang tidak percaya. Ketika ente datang dia langsung bilang sudah Pak bagi macam-macam gitu. Karena itu dia kan. Karena ada akses begitu gitu. Nah, kalau misalnya menurut ente kacamata NTP kacamata saat ini dengan isu-isu yang dari orang-orang yang terdahulu yang melakukan hal itu gitu. Dari NTP kacamata bagaimana sih menurut ente itu? Dan bagaimana cara ente memperbaiki itu? Itu sebenarnya beban buat orang kan yang baru maju juga ya. Itu kan diperhadapkan dengan masyarakat yang sudah kecewa. Aduh, kasihan. Dosa waris dosa ini. Kalau minum dulu. Minuman mineral yang ada manis-manisnya. Yang ada DP manis-manis. Coba kirim oleh kan. Coba kiring. Kasih basah dulu. Pernah begini, bro. Ada satu titik turun sosialisasi. Pak, itu jembatan di sebelah. Dan ini fakta. Jembatan, tidak boleh itu kendaraan mau lewat situ. Ya. Jembatan. Kaget. Maksudnya, belum jadi baru itu lagi kalau mau jadi kesana bukan kita ranah, iya kan? Jadi anak tanya pertama begini, ada bapak pilih pas apa? Itu yang tanya tahun 2019. Si ini, ada yang bertanya si ini, sampaikan pada orang bahwasannya ada jembatan di daerah ini yang rusak parah, tidak bisa diakses oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sudah Pak, terus sampai sekarang anak bilang ini, saya tidak mau berjanji orang-orang tua ini tidak mau akal pada orang ini berarti iya Pak, mau apa dosa ini akal orang tua ya, hanya minta doa. Doakan, bantu saya apa yang menjadi aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu, doakan saya insya Allah ridho. Tidak tahu dari mulut siapa doa ini akan Allah kabulkan kan? Saya membawa tariakan ini jembatan di DPR. Apapun DP cara. Karena ini bukan kepentingan orang per orang, bukan kepentingan kelompok. Kepentingan umum. Ini kepentingan umum Pak. Jalan itu dia, jembatan itu tablah. Ya akses ini situ kan. Tidak bisa Pak. Kemarin lewat situ, Ronso pakai tangga darurat. Jadi hanya motor dengan bentor yang boleh lewat. Kalau auto tidak boleh. Gitu. Sama juga. Tuan bilang, Pak Noval bagaimana ini? Tapi doa-doa Kamarut jadi anggota DPR. Biar Mbak teriakan di sana. Mbak teriakan, lihat DP film. Gitu. Mau bilang sekarang kan DP film belum boleh mau lihat. Boleh Tapi kalau ada duduk, lihat DP film. Gitu. Iya. Tombek yang asik ini, Bang. Tapi kalau misalnya begini, bareng orang mau pilih bagaimana? Belum ada track record. Kalau misalnya ada keluar suara begitu dari masyarakat, apa yang bisa ente jawab? Belum terpuji anak ini apa kan ini gitu. Jadi anak kalamarin sore. Ini kalau hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Anak ini juru bicara gubernur, Pak. Nah, Iya. Mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat anak Sobekeng. Lewat jalur juru bicara. Dulu ininya adalah atas nama Pak Gubernur. Sekarang tapi kan aspirasinya kan anak yang bilang begitu. Ente pernah dengar cerita asrama Jogja? Yang mana renovasi. Banyak sekali cerita asrama Jogja ini masalahnya. Yang renovasi. Yang di ini ya. Yang di Tahu ente? Iya. Banyak saksi di situ. Cuma kan malu anak kalau mau klaim sudah biar saja.
alumni Jogja kemudian merasakan itu yang tinggal di kota. Banyak saksi yang hadir. Yang meresmikan itu Pak Rusli Habibie. Dan ada DP Jubir di situ ya. Dan anak ada hadir. Jangan itu satu. Itu. Oke. Kemudian masalah Jalan Andalas. Oke. Jalan Andalas kenapa ini? Anak tidak mau bercerita lebih, Pak. Oke. Anak waktu itu posisi juru bicara gubernur. Anak orang Andalas, Pak. Oke. Andalas masuk dalam sedikit lah, ya. Sama dengan ente punya kan, JDS masuk dalam sedikit lah. Oke. Andalas, oke. Jadi tidak perlu anak cerita terjemahkan lagi ini barang. Tapi ada yang klaim itu ini. Anak juru bicara gubernur, Pak. Oke. Iya, anak jubir. Oke, intinya masa adalah tidak bisa anak klaim, anak orang situ. Oh iya. Oke. Anak berumah di situ. Ente berumah di situ. Iya. Dan itu ya kerjanya gubernur dan ente ada waktu itu sebagai jubir di situ. Jubir. Misalkan sama yang bilang tadi mengadvokasi kebutuhan masyarakat. Jadi anak sampaikan dan ini bukti kan orang suka bicara bukti. Memang banyak yang belum orang belum dapat rasa. Tapi di tempat lain masyarakat sudah perasa. Oke. Gitu. Ini masalah, Pak. Saya tinggal di sini. 7 tahun saya di sini. Tiba lihat orang pe rumah. Saya pe rumah ini tidak tehel. Oke. Saya pe rumah dekat kantor kelurahan. Tidak pernah dapat bantuan dari kelurahan. Oke. Udah ketika ada bisa Oke, ketika ada program ataupun bantuan dari pemerintah provinsi, anak menyampaikan hal ini ke instansi terkait. Ya. Ini ada masyarakat keluhannya ini. Alhamdulillah. Terakomodir ya. Anak bilang, anak juru bicara gubernur. Ini dari Pak Rusli. Pak Rusli Habibie gubernur. Oke. Saya sudah menyampaikan apa menjadi kebutuhan masyarakat, tuntutan dari masyarakat. Dan itu banyak, Wan. Banyak. Berarti ya boleh dibilang NTP pengalaman soal pertama di dunia politik dari secara teoritis, dari NTP sekolah disitulah. Yang kedua secara pengalaman ketika mengadvokasi masyarakat, NTP pengalaman juga di waktu jubir gitu. Dan saat ini NTP akan ingin membuktikan ke masyarakat bahwa sekarang anak pediri yang akan anak buktikan bahwa untuk ini. Boleh anak mau simpulkan begitu? Ini anak gitu. Ini ente sekarang. Ini anak. Ini novel versi berapa ya? Versi 3 lah ya. Ini novel anak. Versi 1 kan bak kritik Golkar, novel versi 2 jadi jubir. Ini novel versi 3 ya. Jadi kalau hanya isu-isu di masyarakat so tidak jaga bale. Anak ini perwakilan anak muda. Gitu. Itu coba. Ini anak muda menurut ente gitu. Banyak sekali sekarang anak mungkin anak tidak tahu DP data pasti. Cuman boleh dikatakan seluruh Indonesia itu politisi sekarang itu banyak dari kalangan muda. Yes. Ya kan? Caleg muda, bahkan mungkin di Gorontalo ya. Gitu, caleg muda gitu. Nah, bagaimana ente anggapan ketika ada orang-orang yang ini ngoni masih muda. Masih ada orang yang so lebih senior, yang so lebih pengalaman gitu. Bagaimana menurut ente soal itu? Nah, kan jaga bilang, anak muda itu energi rakyat. Energi. Energi rakyat. Ya, energi dalam artian kalau hanya ada masyarakat butuh kehadiran seorang anggota DPRD. Orang dari sisi energi, orang siap untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Satu hari 10 titik pun gas. Orang siap. Masih kuat buku-buku, Artinya energi. Energi orang masih punya energi lebih, kira-kira begitu. Kemudian yang hal lain adalah memang betul jumlah pemilih juga rata-rata milenial, yang muda. Makanya ketika jalan ketemu dengan anak-anak muda, ya bicara konteks anak muda gitu. Tidak sanango nih. Kalau ada perwakilan anak muda yang duduk di lembaga perwakilan. Yes. Dan itu merepresentasikan benar-benar pemikiran anak muda. Yes. Begitu. Jadi bukan cuman
kalau macam Teh Onaldi Juni bilang ini, ada banyak yang muda, caleg muda, tapi dia pemikiran tidak muda. Jadi masih terkontaminasi dengan strategi-strategi politik zaman dulu gitu. Itu fakta. Fakta itu ya? Itu fakta. Anak alami juga itu. Cuma kan selain untuk memperoleh dukungan dan suara masyarakat, bro, anak pribadi selalu menitipkan hal-hal positif. Artinya anak anggap ini sebagai selain untuk pengabdian, ini untuk ranah mendidik begitu. Mendidik. Nah, misalkan ini kan lagi gencar, ini kan torang pemusuh. Ini sebenarnya musuh, torang pemusuh ini apa itu? Di tiap pemilu. Ini soal gaya politik. Gaya politik, money politik dan sebagainya. Salah satunya itu. Itu musuh. Musuh bersama. Musuh. Nah, anaknya mendidik dalam artian cerita. Ngoni jangan marah orang yang sota dudu, kemudian tidak pernah datang. Tidak boleh marah. Ada Pak terima? Ada Pak. Dia subili berarti kan suara sudah. Dia selepas dia kewajiban. Gitu. Ya. Dia mau datang dan tidak dianggap dia subli. Dia subli suara. Dia subli suara. Ini menarik ini. Pal, ada di politik itu kan ada kos politik, ada money politik. Nah, ente sendiri kan, tadi ente so jelas, tegas ente bahwa ini dari NTP statement tadi bahwa money politik itu orang musuh bersama. Nah, sekarang orang bicara soal kos politik. Ente ketika turun ke dapil, spot-spot NTP suara gitu. Kos politik yang ente keluarkan itu boleh spill enggak? Gitu. Kalau Erwin kemarin dia spill loh. Berapa? Nanti ente tonton lah. Erwin kan logistik banyak kan? Nah, kalau ente sendiri gitu. Atau tidak usah gitu deh. Ente siapkan berapa sih kos politik kalau misalnya ente boleh spill untuk ente pencalonan anggota calon legislatif di tahun ini? Jadi selama kurang lebih setahun ini. Kalau mau total kayaknya sudah di atas angka, kayaknya kalau di atas 500? Belum. Belum ya. Itu kegedean itu. Kegedean itu ya. Iya. Karena di otak Pak anak ini kan mendidik. Iya. Mendidik. Kalau orang sadia doi sebanyak itu, berarti orang potensi memang untuk tadi itu ya. besar orang sadia untuk beli suara. Jadi kebutuhan teknis itu sebenarnya kalau turun itu ya orang harus pikir misalkan konsumsi ringan. Nah, sepakat itu. Uang rokok. Untuk tim dan sebagainya. Kemudian ada yang mau kasih tinggal tuan rumah. Karena pakai DP tanpa. Nah, kemudian hal-hal yang tak terduga, misalkan ada permintaan, ada aspirasi, ya selama orang bisa cover, bisa bantu dan angkanya masih masuk di akal, ya orang cover gitu. Kalau tiba-tiba maksudnya ada hitung juga Pak. Masalahnya baru ada calon. Belum tadi ini ya. Iya, karena ada tidak apa-apa bilang ini. Ada pernah. Orang minta tolong, mohon maaf. Anak tidak mau cuma nama tanpa. Iya, jangan cuma nama, jangan cuma tanpa. Pak, saya pepam tagunting. Boleh Pak bantu akan? Saya bilang berapa bulan? 2. Anak tahu PDAM ini kalau 2 bulan belum dia gunting. Belum dia gunting. Iya. Anak minta kirim kemarin KTP pemilik rumah itu kan yang dia daftar. Iya, yang daftar. Dia direct kirim nama lah. rekening PDAM. Dia kirim. Ada taman di PDAM kan? Dia kirim, bro. Ente cek akan dulu ini dia DP tunggakan seberapa? Berapa bulan? Sudah tidak lama dia foto di komputer. 4.600.000. Wow. Berapa lama itu 4 juta? 2 tahun. 2 tahun, bukan 2 bulan, Pak, 2 tahun. Anak bilang. 2 tahun, bro. Ya Allah. Baru anak jawab, saya cek.
bukan 2 bulan. 2 tahun. 2 tahun. DP biaya apa? 4.600.000 sekian. Oke. Nah, bagaimana itu Pak Idit? Baru-baru. Anak rasa caleg yang ada duduk sekarang pun tidak mau eksekusi itu, Pak. Itu. Iya, iya. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Iya, iya. Jadi dia bilang, saya mohon maaf untuk persoalan ini. Saya bukan tidak mau bantu, belum bisa bantu. Bantu barangkali, insya Allah ada persoalan lain yang insya Allah mudah-mudahan bisa saya bantu. Kan ngeri bos. Iya. 4.600.000 sekian. Ente mau. Berarti praktis begini. Soal tadi, masih soal Torang Pekos ini tadi gitu. Hampir semua yang datang ke sini gitu, itu adalah politikus muda. Gitu. Ada tamu semua yang datang, bahkan semua masih muda, begitu, masih muda. Dan rata-rata ini ketika anak tanya soal itu kos politik dan kemudian dengan pokoknya budget yang akan dikasih keluar gitu. Rata-rata ya bilang ya kecil, bahkan bilang tidak ada kos politik. Jadi kos politik ketika jalan ya apa yang ada itu yang ini gitu. Nah, bagaimana menurut ente soal itu? Kemudian kalau mau kasih ini dengan kalau misalnya ente bacalek dan ente tidak ada uang, mau kalah. Kalau tidak ada uang? Kalau tidak ada uang ente kalah. Kalau tidak ada uang, anak bacalek. Tidak ada. Ente ketika bacalek dan ketika ente tidak ada uang, ente kalah. Bagaimana menurut ente itu? Tanggapan ente soal statement seperti itu? Pada realitasnya, bro, ada orang yang tidak ada uang justru bisa dia duduk. Ada orang yang banyak sekali uang, dia justru tidak duduk. Dan jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah ada uang itu untuk apa gitu? Nah, tapi tidak sedikit juga ada yang punya uang dan dia duduk. Iya, tapi kan tidak ada, kalau bahasa ketua GL ini kan tidak ada hukum pasti soal itu. Ada uang harus duduk, tidak ada uang tidak duduk. Banyak fakta. Ada itu di lapangan. Berarti karena masyarakat itu terus terang ada beberapa masyarakat yang memang yang dia lihat bukan doi, figur. Apa yang dia bicara pendekatan, dia bicara komunikasi, dia perhatian ke masyarakat. Pak, orang tidak pakai doi di sini. Gagasan. Iya, apa yang tipe bercerita kamar Pak, apa yang tipe mau bekeng, tipe program pribadi apa gitu. Jadi ini apa namanya cerita program pribadi, kalau misalkan saya duduk apa yang harus saya lakukan. Nah, begini, Anda bisa tantang ente enggak gitu untuk membuktikan hal itu. Nanti ini kan jadi rekam jejaknya torang gitu. Seorang Noval Abu Samad gitu dengan kos politik yang ya mungkin hanya rata-rata, jangan tidak bilang banyak gitu ya kan. Ente mau bilang minim juga tidak apa. Iya, tidak, artinya begini, tetap ada kos politiknya kan, tapi tidak besar gitu. Iya kan? Begitu poinnya. Itu Anda statement? Iya. Nah, ini jadi rekam jejak gitu dan kemudian bisa membuktikan bahwa statement bahwa ketika masuk politik, dunia politik, pencalekan dan sebagainya, ketika anak muda dan dia tidak punya uang, belum tentu kalah. Ente bisa, misalnya kalau anda tantang ente untuk itu di masyarakat gitu, ini jejak politik, jejak digital lah ya. Jejak digital. Nah nanti mungkin siapa tahu ente bisa nonton ketika ketika ke Botu, ente tidak lurus lagi macam Tegalip, tapi belok kiri. Gitu. Ada masih ingat deh ini barangnya. Ente masih ingat ini barang gitu. Ente membuktikan bahwa politik tidak harus bermain uang yang banyak. Nah, apa yang ente mau sampaikan ke NTP masyarakat kalau misalnya ada yang nonton saat ini NTP Dapil dan sebagainya, kenapa dorang harus pilih ente dan apa DP nama dan apa yang bikin dorang yakin bahwa dorang harus pilih ente? Nah, ente silakan bisa berkampanye di ini kampanye. Jadi Anda juga sepakat ini akan jadi jejak digital untuk anak pribadi. Persoalan menang kalah ada di tanggal 14 Februari. Nah, Valentine. hari kasih suara. Oh, bukan kasih sayang, hari kasih suara. Oke.
Hari kasih suara itu. Jadi apa yang pernah anak sampaikan di masyarakat dan itu sudah banyak orang yang tahu terkait dengan anak kesiapan lahir batin ya, untuk selalu hadir ya, di tengah-tengah masyarakat karena banyak orang yang sudah dipilih kemudian nanti 4 tahun baru muncul lagi ketika mau pemilu lagi ya. Anak sudah bilang itu insya Allah tidak akan terjadi ya. Dan anak selalu ingat di titik-titik mana anak pernah datang ya. Di tempat-tempat itulah anak akan membuktikan anak kata-kata ini. Kira-kira begitu. Soal kehadiran insya Allah bisa anak jamin. Soal perjuangan di DPR ya, sebelum mencalonkan diri, proses perjuangan-perjuangan untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat sudah pernah anak buat, anak lakukan sejak menjadi juru bicara gubernur. Iya. Ini tinggal mau pindah tampa ini sebenarnya. Dari eksekutif ke legislatif. So tahu DP jurus ya? So tahu lah DP. DP jalur. DP cara. Dan terutama keluhan-keluhan masyarakat soal infrastruktur dan sebagainya. Infrastruktur sebenarnya sedikit, Wan. Masyarakat itu paling banyak yang tidak takafir dalam program bantuan pemerintah di kelurahan. Karena orang bilang kemari, anak pernah dulu. Ini juga waktu verifikasi pemerintah provinsi dulu. Kenapa? Ini untuk dalam rangka menekan angka kemiskinan. Ketika orang turun verifali, yang bermasalah itu sebenarnya di kelurahan. Karena kan provinsi kan ambil data dari kelurahan. Anak turun langsung, ternyata itu bantuan, saya ente kabit atau kasubag di kelurahan, bu ente mau kasih pak ente keluarga, saudara. Sementara orang yang betul-betul terdaftar dalam DTKS itu tidak dapat. Nah, ada warga-warga miskin siluman dititip. Nah itu penyakitnya. Dan anak so berjanji, anak sampaikan, insya Allah hal-hal begitu. Kalau saya anggota DPR, kemudian saya temukan itu betul-betul benar itu kejadian-kejadian masih ada. Hiring. Saya mau pasang badan. Anak mau berdiri paling muka. Karena anak alami langsung, Wan. Kasihan orang yang so janda, so tua, misalkan tidak pernah dapat sentuhan dari hanya persoalan koneksi keluarga di kelurahan itu. Makanya orang pertemuan di Verifali kan itu data-data itu pemerintah provinsi ambil alih, dia ganti-ganti itu. Jadi mencatat ini ya. Begitu. Noval Abu Samad yang akan berdiri paling depan ketika hal itu terjadi. Kehadiran itu akan selalu ada. Karena itu yang bisa anda kontrol. Insya Allah. Diri, kan? Karena anak selalu berpesan kalau memang perjuangan ini Allah ridhoi, masyarakat ngoni ini yang jadi anak pengawal. Begitu. Jadi pengawal. Urusan domestik. Ya, domestik dalam artian keluarga. Itu sudah selesai. Anak mendaftar di KPU. Anak ajus dengan anak istri ada antar. Ya, artinya doa restu. Jadi insya Allah tidak ada mau alasan masyarakat mau undang misalkan ada kedukaan. Timai tua tidak kasih keluar su. Ya, Pak, orang ada bikin acara. Pak Timai tua ATM Pak. Kira-kira begitu. Jadi alasan semua. Padahal tidak begitu. Pak, orang mau bikin ini. Dia itu ada di rumah, bahwa dia suruh bilang pada orang. Tidak ada. Bilang kesan saya di Jakarta ada berangkat. Kenapa? Soalnya dengan bertemu dengan masyarakat. Anak so clear urusan domestik. Karena dengan bukti bahwa ketika ente mendaftar di KPU, ente diantar Maitua dengan Ajus. Dengan Maitua ada antar. Dua. Kalau misalnya ini kan itu dua sayap. Dua sayap malaikat itu Pak. Ya, Ajus dengan istri. Penting itu doa. Yes. Bro. Apa sih yang doa apa ente gitu?
apa titipan dari ente orang tua dengan ente istri ke ente saat maju ini? Ketika anak pertama bilang mau maju, nama so muncul di 200%, karena sampaikan kemungkinan akan masuk di 100% ini. Kan? Ya minta doa, Mak. Dia bilang, tidak perlu nggak mau minta uti. Setiap hari. Doa orang tua itu tiap sujud, pasti doa yang terbaik untuk DP anak. DP anak. Gitu. Sepakat anak. Cuma Timo mau bilang, jangan sombong. Harus bilang. Jangan sombong, jangan angkuh. Gitu. Allah marah itu, Pak. Itu selendang Allah. Itu sombong itu selendangnya Tuhan, selendangnya Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Iya, makanya jangan ambil itu, Pak. Jangan ambil Allah punya. Iya. Ya Mama, kasihan. Kok tidak takut Pak Allah tuh orang. Sekarang ente sampaikan ke ini pesan-pesan ini ke NTP teman-teman, mungkin yang sekarang juga politisi-politisi muda dan sebagainya gitu. Soal untuk jangan money politik, jangan sombong, Bos. Anak muda, orang tua, kakak-kakak, adik-adik, orang sama-sama berjuang untuk kepentingan orang banyak, kira-kira begitu. Persoalan uang ini sudah banyak buktinya. Penyesalan bukan terjadi di tanggal 14 Februari ketika orang menerima sesuatu untuk memilih orang. Penyesalan itu akan datang 1-2 tahun setelah orang itu duduk. Itu pasti akan ada penyesalan. Karena apa? Itu orang sudah merasa sudah membeli dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk kembali datang mengadvokasi kepentingan masyarakat. Itu hati-hati. Ini perjuangan kalau mau bilang idealis juga kan. Hari gini idealis tidak, tapi ini perjuangan kepentingan bersama, dan semua orang yang pernah anak datangi, yang pernah ketemu anak akan menjadi anak berpengawal kalau memang Allah ridhoi anak berperjuangan. Masyarakat yang mau bakawal pak anak, bukan orang lain. Dorang yang mau tegur pak anak karena dorang yang bapilih. Dan anak pernah bilang tegur, supaya demi ngoni bertanggung jawab juga di masyarakat, begitu. Jadi jangan lupa ini persoalan nilai yang orang harus jaga. Iya, banyak sisi-sisi atau nilai-nilai kemanusiaan yang harus orang perjuangkan lewat lembaga legislatif. Ini persoalan kemanusiaan, Senawan. Pengabdian untuk jalur-jalur kemanusiaan. Orang susah yang tidak pernah dapat bantuan. Janda-janda. Duda Allah jangan cuma janda. Jangan kaget ente. Bukan persoalan itu. Orang janda tua. Yang DP rumah cuman masih banyak janda-janda tua, anak-anak terlantar. Banyak. Jadi itu perjuangan ini untuk orang. Begitu. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya adalah mau cari manfaat biar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu mungkin ente kepentingan pribadi adalah bagaimana ente bisa bermanfaat. Kepentingan pribadi ya bermanfaat untuk orang banyak. Begituan. Simple, tidak ada, karena memperjuangkan kemanusiaan, pengabdian ini. Gitu. Persoalan masyarakat pilih dan tidak itu ada di tanggal 14 Februari. Orang lihat sama-sama. Apakah masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada anak muda? Anak sih berharap itu. Masih memberikan kepercayaan anak muda untuk berikan kesempatan anak muda untuk membuktikan ya berdiri bahwa orang bisa. Orang bisa, dan sebelum menjadi anggota DPR pun apa kebutuhan masyarakat orang sebekeng. Begitu. Tinggal mau kuliah DP film ini. DP film. Allah ridhoi perjuangan lihat DP film. Yang membedakan orang dengan yang belum duduk dengan yang sudah duduk di film. Ngoni belum ada film. Orang belum ada film di situ. Bakal orang jadi kesiang. Berjiri-jiri di film, Pak. Lihat. Sampai jumpa 14 Februari. Insya Allah orang sama-sama. Orang menangkan orang muda, orang main asik. Jadi orang muda baking asik Jo. Pokoknya main asik.
Nova Liansa bersama everybody. Thank you.